Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Adi Ramadhani dengan NIM G2112001116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerukunan dan toleransi antar umat beragama, khususnya Islam dan Nasrani. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kerukunan. Kerukunan merupakan terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis, serta rukun dan damai di antara sesama umat manusia di Indonesia. Kerukunan ini ialah nilai yang penting yang dapat ditemukan dalam setiap ajaran agama. Bagaimana bisa? Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan terhadap umatnya, mengenai kerukunan dan juga saling mengasihi sesama makhluk hidup tentunya, agar bisa hidup tentram, hidup rukun, dan juga hidup damai. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada kita ataupun kepada umatnya mengenai kejelekan ataupun permusuhan. Nah, dalam kita menjalani hal kebaikan, contohnya yaitu mengamalkan nilai kerukunan, pasti ada tantangan yang menghambat kita untuk melakukan suatu kebaikan tersebut. Apa sih tantangannya? Nah, yang pertama soal disintegrasi dan degradasi moral. Yang kedua, soal pluralisme dan eksklusivisme. Dan yang terakhir, soal ketidakadilan. Nah, tantangan tadi disebabkan oleh beberapa faktor nih. Faktor tersebut yang pertama adalah karena adanya sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain. Faktor yang kedua, adanya konsep kemutlakan Tuhan yang disalah mengertikan. Dan yang ketiga, adanya kepentingan luar agama seperti politik, ekonomi yang turut mengintervensi agama. Nah, jika faktor ini dapat kita selesaikan, maka tantangan-tantangan tadi bisa diselesaikan dan tidak akan terjadi. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling dengki dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara dan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari." Hadis riwayat Bukhari nomor 6065 dan riwayat Muslim 2559. Nah, apa sih solusi kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi? Yang pertama yaitu kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Nah, bermusyawarah ini kita bisa melibatkan suatu tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, ataupun juga forum FKUB ini. Nah, FKUB itu adalah forum kerukunan umat beragama, yang mana forum ini yang tujuannya untuk memecahkan suatu masalah dalam kerukunan umat beragama. Nah, dengan cara kita bermusyawarah, maka insya Allah kita akan mendapatkan solusi dan jalan tengahnya agar permasalahan tadi bisa kita selesaikan. Kemudian solusi yang kedua, mengamalkan sikap kerukunan dan toleransi. Contoh kecil, jika kita mempunyai tetangga yang non-Islam, terutama Nasrani, kita bisa eh, berbuat baik kepada tetangga kita. Contoh, saat kita memasak dalam jumlah yang banyak, kita bisa mengasih masakan kita terhadap tetangga kita tadi. Dan juga selain itu kita bisa tolong menolong jika saling membutuhkan. Nah, dengan cara seperti itu, kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian akan tercipta. Dan tidak ada lagi permusuhan di antara hidup bertetangga. Kemudian solusi yang ketiga, mengenai memahami ajaran agama masing-masing secara utuh. Dengan kita paham dengan betul konsep ataupun ajaran agama yang kita anut, maka kita bisa berpikiran yang jernih dan juga mengambil tindakan yang baik. Dan juga tidak ada agama yang mengajarkan tentang
perselisihan, permusuhan, ataupun kejelekan tadi. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya siksaan Allah sangatlah pedih. Dan juga diperkuat dalam hadis berikut ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafsa an mu'min quryatan min qurb dunya nafsallahu anhu quryatan min qurba yaumil qiyamah wa man yassara 'alal mu'sir yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia maupun di akhirat. Nah, apa sih tujuan kita untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini? Yang pertama, kita bisa terhindar dari permusuhan. Dan yang kedua, terciptanya tujuan dan cita-cita negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan yang ketiga yaitu terciptanya kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Nah, ini goal yang kita harapkan dalam menciptakan suatu kerukunan. Nah, kesimpulannya, teruslah untuk mengamalkan nilai kerukunan dan toleransi terhadap orang lain, karena nilai kerukunan sangatlah mahal dan penting bagi kita semua. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.